Pemirsa, penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja menuai polemik di ruang publik. Ada yang mendukung Perpu Cipta Kerja, tetapi ada juga yang menolak keras aturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dirilis pemerintah pada 30 Desember 2022 itu. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja menuai polemik di ruang publik. Ada yang mendukung Perpu Cipta Kerja, tetapi ada juga yang menolak keras aturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dirilis pemerintah pada 30 Desember 2022 itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab kritik terhadap terbitnya Perpu Cipta Kerja. Ia mengatakan kritik terjadi karena ada pihak yang belum membaca isi Perpu itu secara utuh. Pertama, tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya, sudah berkomentar. Sehingga saya persilakan aja, kalau mau terus didiskusikan, diskusikan aja. Tetapi pemerintah menyatakan begitu. Mahfud kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan MK itu mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya apa? Tidak berlaku dulu. Berlaku dulu 2 tahun, tetapi selama 2 tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasar apa? Berdasar hukum acara, di mana di situ harus ada cantelan bahwa Omnibus Law itu masuk di dalam tata hukum kita. Maka kita perbaiki undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahfud MD juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan isi Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pemerintah memperbaikinya dengan menyusun Perpu. Serikat Buruh dan Pekerja memang melayangkan protes atas isi dari Perpu Cipta Kerja. Mereka menilai isi Perpu Cipta Kerja tidak mengakomodir kepentingan buruh dan pekerja. Pada hari Jumat kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Andi Gani mengungkapkan ada 4 poin penolakan yang dibahas para buruh kepada Menaker, mulai dari penghitungan upah minimum, cuti, proses PHK, hingga outsourcing. Karena ada beberapa hal yang informasi yang keliru di masyarakat bahwa cuti haid dihapus dan tidak diakui. Ternyata tidak. Cuti haid masih berlaku dan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan ini mesti dijelaskan kepada masyarakat. Lalu kami membahas secara detail mengenai soal pengupahan, mengenai soal cuti, mengenai soal outsourcing dan soal pesangon. 4 poin utama ini akan menjadi pembahasan kami, termasuk juga proses PHK pada buruh dengan tim Konfederasi Buruh bersama tim dari Kementerian Tenaga Kerja. Meski demikian, Andi Gani menjelaskan para serikat pekerja dan serikat buruh sebenarnya mendukung langkah pemerintah dalam pembahasan rancangan Perpu Cipta Kerja. Sayangnya, setelah terbit, isinya justru lebih merugikan untuk sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menghormati kewenangan pemerintah memilih mekanisme penerbitan Perpu menanggapi Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut menurut Sufmi Dasko juga sudah diatur oleh aturan hukum yang ada. Ya, saya pikir kan memang sesuai dengan aturan yang ada. Memang ada yang namanya pembuatan undang-undang, revisi undang-undang, lalu kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan itu diatur, sehingga nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sifat urgensinya, baru bisa kita komentar nanti. Demikian.
Sufmi Dasko juga mengatakan DPR akan mempelajari isi Perpu Cipta Kerja pada masa persidangan mendatang yang dimulai pada 10 Januari 2023. Penerbitan Perpu Cipta Kerja juga mendapat sorotan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari. Ia menilai penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional. Bisa saja menolak karena DPR akan menilai objektivitas keluarnya Perpu itu. Tetapi kalau ditinjau dari segi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan agak mustahil karena Perpu ini unik ya, dia bertentangan dengan putusan MK dan logika pembentukan Perpu. Perpu itu mestinya tidak berasal dari pembahasan undang-undang sebelumnya. Karena ini muncul gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian dibatalkan MK secara bersyarat, lalu dijadikan Perpu. Nah, artinya DPR dan pemerintah sudah pernah membahas Perpu ini dalam bentuk undang-undang. Nah, mustahil DPR menolaknya. Tapi kalau memang DPR mengemban amanah konstitusional, menurut saya DPR harus mengoreksi Perpu ini dengan menyatakan tidak menerima Perpu ini menjadi undang-undang karena mematuhi putusan MK untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Pada November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Salah satu alasannya adalah karena dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik, meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak. Tim TV One mengabarkan.